Ini ada kabar yang kurang enak nih. Ujian kita ditunda dan kemungkinan besar tidak ada wisuda untuk tahun ini. Aku terpaku dengan sebaris pesan dari seorang teman yang punya nasib serupa. Hantaman keras tiba-tiba menyusup masuk tanpa permisi. Dua wajah sendu dengan barisan keriput di wajah kemudian terlintas dalam kepalaku. Ibu dengan peluhnya yang luar biasa puluhan tahun ini, dan Bapak yang entahlah. Aku tidak tahu banyak, atau mungkin lebih tepatnya, aku lupa banyak hal tentangnya. Hanya satu di kepalaku, Bapak memelukku. Itu pun hanya karena ada sobekan foto usang yang jadi saksi. Pak, aku boleh cerita ya? Aku tidak tahu mau cerita ke siapa. Tidak mungkin ku ceritakan ke ibu, sebab sudah terlalu banyak yang menjadi bebannya. Ke kakak juga tidak mungkin. Rasa-rasanya, aku seperti sudah tidak mengenal mereka. Mereka pun sepertinya tidak mengenalku baik. Pak, terima kasih telah membawaku pada alur cerita yang sangat menarik. Terima kasih telah membuatku menjadi manusia tangguh dengan hati yang mulai kebal akan sakit. Kalau tidak begini, mungkin aku hanya akan menjadi seonggok daging bernyawa yang paling lemah di semesta ini. Pak, aku pernah menyimpan benci, tapi kuakui aku mungkin salah dengan rasa itu. Nyatanya, aku hanya rindu. Pak, semenjak kejadian itu, ibu berjuang hebat memberi kehidupan padaku. Si sulung entah kenapa berubah jahat pula. Maaf menyebutnya begitu, tapi aku juga tidak ingin. Tapi apa yang dilakukan pada adik dan ibunya sendiri sudah terlampau sering menyayat hati. Si anak tengahmu berjuang juga, meski tidak sesabar dan setangguh ibu. Dia cukup keras, bahkan sering panas. Mereka berdua hampir selalu saling hantam. Entah kau bisa membayangkan atau tidak, bagaimana rumah ini terlalu sering panas atau bahkan hanya berselimut beku, dingin. Pak, aku rindu sebuah dekap hangat kala dunia membawaku dalam sepi. Aku ingin cerita banyak hal, banyak sekali. Kita pisah di umurku yang baru 7 tahun. Sekarang, aku sudah 22 tahun, Pak. Anak gadismu ini sudah tumbuh dewasa. Banyak sekali hal yang terjadi dalam perjalananku. Sering terlalu menyakitkan dan melebamkan. Aku ingin ceritakan semuanya padamu. Sungguh aku ingin. Tapi sampai sekarang belum bisa. Memang sekali dua kali kita pernah bertemu, bertatap, dan sedikit sapa. Tapi aku sungguh tidak menyukai momen canggung itu. Kita seperti orang asing dan aku tidak suka itu. Tentang ibu, apa kau tahu, Pak? Ibu sangat hebat, sangat keras perjuangannya membawaku sampai di titik sekarang. Kami harus pindah ke sana kemari sebab tidak ada rumah. Ibu banting tulang angkat ini angkat itu demi hidupku. Pinjam sana pinjam sini demi makanku. Dapat cibiran dari mulut jahanam karena berani menyekolahkanku meski tanpa sepeser pun lembaran rupiah. Sampai sekarang masih begitu. Ibu hebat kan, Pak? Hebat sekali. Pak, banyak sekali hal yang ingin ku ceritakan.
Bagaimana di sini aku dengan teman-teman baruku, dengan kawan-kawan yang mampu memberiku hangat melebihi di rumah sendiri. Bagaimana di sini aku mampu tertawa hebat meski setelah itu aku akan kembali meringkuk dengan sendu di sudut kamarku. Bagaimana di sini aku sering berjuang menahan lapar sebab tidak tahu harus kemana cari uang. Butuh berpikir ribuan kali kalau harus minta ke ibu yang bahkan meja makannya pun sering kosong. Butuh berpikir ribuan kali untuk mengadu ke anggota keluarga yang lain yang seperti tidak tahu cara memberi tanpa menampar lebih dulu. Dan butuh berpikir jutaan kali untuk sekedar pinjam ke teman-temanku sebab aku tidak tahu kapan lembaran itu bisa aku kembalikan. Dan ya, segitu saja dulu, Pak. Terlalu banyak untuk kuceritakan semua. Pak, kau tahu harapan terbesarku? Sederhana. Bapak, Ibu, dan aku bisa foto bersama saat wisudaku. Sesederhana itu. Tapi lagi-lagi, sepertinya semesta belum merestui. Tapi tenang saja, Pak. Tidak akan kugeluhkan. Aku yakin Allah menghadiahkan cerita ini karena aku kuat. Iya kan? Buktinya aku masih di sini. Doakan aku ya, Pak. Doakan juga orang-orang baik yang sering menguatkanku. Semoga Allah jaga dalam kebaikan.